Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di kajian Jumat Mubarak Yasindo, membangun negeri menjadi generasi Islami. Alhamdulillah, hari ini kita kembali di kajian Jumat Mubarak bersama guru kita pastinya, yaitu Ustaz Dede. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah pemirsa, hari ini seru banget ya pastinya, karena tema pada kali ini adalah tentang hakikat syukur ya Ustaz. Apa sih hakikat syukur itu dan bagaimana cara kita supaya kita bisa senantiasa bersyukur atas segala nikmat Allah. Nah pemirsa di rumah, tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kepada Ustaz Dede di kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa, sahabat Yasindo yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah, di siang hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam kajian Jumat Mubarak. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur. Salawat beserta salam semoga dicurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi wa Habibana Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, termasuk kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza dana rabbukum la in syakartum azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, la in syakartum, barang siapa yang bersyukur, la azidannakum, akan aku tambah, kata Allah. Jadi selain ketika kita bersyukur, selain kita menjadi pribadi yang tahu diri terhadap Allah, Allah pun akan sayang terhadap kita dan akan menambah nikmatnya kepada kita. Jadi dua keuntungan. Selain kita bisa berterima kasih kepada Allah, Allah pun akan menambahkan nikmatnya kepada kita ketika kita menjadi pribadi yang bersyukur. Tetapi Allah mengancam, wala in kafartum, dan barang siapa yang kufur terhadap ini, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab sangatlah pedih, kata Allah. Allah mengancam, barang siapa yang tidak ingat, tidak tahu diri, tidak bisa bersyukur terhadap Allah atau namanya kufur, akan Allah kasihnya azab, bukan tambahan nikmat. Untuk itu sangatlah penting kita mengetahui bagaimana cara kita bersyukur. Nah, selanjutnya pertanyaannya, bagaimana cara kita bersyukur? Tentunya syukur bukan hal yang baru di telinga kita. Setiap hari, bahkan setiap waktu kita sering mendengar kata syukur. Baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam mungkin lingkup akademik dan lain-lain, pasti ada kata syukur itu sangat familiar. Tetapi apakah kita tahu syukur yang sebenarnya itu seperti apa? Hakikat syukur yang sebenarnya itu. Dalam hal ini para ulama menjelaskan, untuk mendapatkan syukur yang diterima oleh Allah, untuk sampai kepada syukur yang akan la azidannakum tadi, yang akan ditambah nikmatnya sama Allah, haruslah memenuhi 3 prinsip. Yang pertama, syukurnya bil lisan. Bil lisan itu dengan ucapan. Allah memerintahkan kita ketika kita mendapatkan nikmat, ucapkan, sebutkan. Dalam surat Ad-Duha, wa innama binikmati rabbika hadis, Allah berfirman, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaknya kamu ucapkan. Jadi ketika kita mengucap-ucapkan nikmat kita, itu tanda syukur.
Alhamdulillah saya diberi kemudahan dalam mengerjakan tugas. Alhamdulillah Allah sayang sama kita. Saya diberikan kemudahan dalam mencari rezeki. Ucapan seperti itu Allah senang. Namanya tahadus bin nikmah. Mungkin kita sering dengar kata tahadus bin nikmah. Jadi kita mengucapkan nikmat bukan untuk pamer, tetapi kita memenuhi perintah Allah, mengucapkan untuk memuji Allah. Bahwa Allah telah baik kepada kita, Allah telah memberikan nikmat kepada kita. Kita ucapkan, kita sampaikan dengan tujuan supaya kita senang, menyenangi nikmat dari Allah. Tetapi itu baru satu, belum cukup. Nah, yang kedua, setelah lisan kita mengucap, lanjut ya, lisan ini ucapan kan banyak ucapan syukur itu ya, menyebut-nyebut nikmat. Tapi ucapan yang paling baik yaitu ucapan hamdulillah. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, itu adalah bentuk ucapan terbaik, ucapan syukur terbaik. Alhamdulillah di situ artinya alhamdulillah segala puji, lillahi kepunyaan Allah. Dikatakan segala puji, kenapa? Karena puji itu diklasifikasikan oleh para ulama ada 4. Puji kodim ala kodim, puji kodim ala hadis, puji hadis ala kodim, puji hadis ala hadis. Hakikatnya semua pujian itu milik Allah. Siapapun yang dipuji, apapun pujiannya, hakikatnya pujian itu milik Allah. Tidak ada makhluk yang berhak menerima pujian pada hakikatnya. Kalau syariatnya boleh saja orang memuji orang, Allah memuji makhluknya, persyariatnya boleh saja, tapi hakikatnya pujian itu milik Allah. Jadi ucapan alhamdulillah adalah bentuk ucapan syukur terbaik. Nah, kita lanjut untuk nomor 2. Bentuk syukur kita setelah kita mengucapkan lisan dengan tadi ucapan alhamdulillah dan ucapan syukur yang lain, diikuti tentunya dengan qalb, dengan hati. Jadi aspek yang kedua dalam bersyukur secara lisan bil qalb, dengan hati. Dikatakan oleh baginda Rasul, di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Di mana baik daging tersebut akan baik tubuh kita, dan di mana rusak daging tersebut akan rusak tubuh kita. Apa daging tersebut? Daging tersebut adalah hati. Hati adalah kepalanya, ketuanya atau raja di dalam tubuh. Ketika baik hatinya akan baik. Maka tidak cukup dengan lisan saja ketika kita bersyukur, harus diikuti dengan hati. Nah, ini yang agak susah. Kadang-kadang kita dalam kehidupan sehari-hari ucapan syukur ini udah jadi kebiasaan, bahkan udah menjadi trendsetter atau apa ya, bahasa anak muda gitu ya. Jadi ketika mendapatkan nikmat, latah, alhamdulillah, mulut mengucapkan alhamdulillah, tapi hatinya tidak ikut. Kadang-kadang hatinya malah berbangga diri, berbunga-bunga, bahkan di hatinya gue gitu loh. Mulutnya mengucapkan alhamdulillah, artinya alhamdulillah kan segala puji bagi Allah, tetapi hatinya memuji diri sendiri. Ini karena saya yang pandai, karena saya yang pintar, karena saya yang lihai. Berarti syukur kita baru di lisan, belum masuk ke qalb, dan itu belum dikatakan syukur. Dikatakan syukur ketika lisan kita sinkron dengan hati kita. Lisan kita mengucapkan alhamdulillah, hati kita memuji kepada Allah. Ya Allah, ini berkat. Ini berkat Engkau. Hamba bukanlah apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tanpa takdirmu, tanpa rahmatmu, ini tidak akan terjadi. Ketika kita mendapatkan anugerah, ketika kita mendapatkan nilai yang baik, ketika kita mendapatkan rezeki, harta yang banyak, ucapkan alhamdulillah, hati sambung dengan Allah. Ya Allah, ini dari Allah. Walaupun saya yang nulis, yang secara syariat kita yang nulis, kita yang mengerjakan, hasilnya baik, tetapi Allah yang menakdirkan kita dapat nilai yang baik. Ingat sama Allah. Maka
Maka ketika lisan kita sambung dengan Allah, itu adalah syukur. Tapi ketika lisan kita tidak sambung dengan hati, belum dikatakan syukur. Dua aspek, hati dan lisan, baru dikatakan syukur. Tapi apakah sudah cukup? Belum juga. Belum bisa dikatakan syukur yang sempurna. Karena kita analogikan ketika lihat ada yang ngasih ini ya, ada yang ngasih, taruhlah yang ngasih mungkin saudaranya atau mungkin kakeknya, neneknya, ketika mengasih misalkan pakaian. Nah, ketika dikasih pakaian, kita berterima kasih dengan ucapan terima kasih. Yang ngasih senang. Terus kita juga nyebut-nyebutkan pakaian itu, kita puji-puji nih, bagus banget pakaiannya, warnanya senang banget, cocok banget. Ini yang ngasih akan makin senang. Nah, itulah lisan tadi kita ucap-ucapkan syukur kita. Maka Allah akan senang dengan nikmat yang disebut-sebutkan tadi, dengan untuk memuji Allah, untuk memuji yang memberinya. Kalau untuk ukuran manusia dengan lisan aja sudah cukup, karena manusia tidak bisa membaca hati orang lain. Tetapi Allah kan tahu, Maha tahu. Ketika hatinya tidak sambung, Allah tahu. Ketika mulut mengucapkan Alhamdulillah, hatinya bertepuk dada sendiri, Allah tahu. Kadati katanya, bohong kamu. Syukurmu hanya di lisan saja. Tapi kalau kita mengucapkan Alhamdulillah, lisan kita, hati kita sambung dengan Allah, sudah benar, syukur kamu benar. Tapi belum cukup. Bagaimana caranya? Nah, tadi kita analogikan, dikasih baju sama kakeknya misalkan ya, atau sama neneknya. Kita udah puji-puji, tapi ternyata baju itu cuma dipajang doang. Kamar jadi hiasan. Pas neneknya masuk ke sini, loh kok bajunya nggak dipakai? Bukannya senang, malah sedih kan? Yang ngasih. Begitu pun Allah. Ketika Allah sudah mengasih nikmat kepada kita, tapi nggak dipakai. Nikmat tersebut sesuai dengan keinginan yang ngasih. Kita dikasih pakaian itu untuk dipakai. Tapi ketika pakaian itu kita pakai untuk pajangan atau mungkin dijadiin bendera atau apa gitu ya, tentu orang yang ngasih itu nggak seneng. Nah, begitu pun Allah. Ketika Allah mau memberikan nikmat kepada kita, ini harus kita pergunakan. Maka bentuk syukur yang ketiga namanya diarkan, itu dengan perbuatan. Bagaimana syukur bil arkan? Syukur bil arkan ketika kita dikasih nikmat, kita pergunakan nikmat itu untuk hal yang disukai oleh Allah. Dalam pertemuan yang lalu kita bahas apa hal yang disukai oleh Allah dan diridhoi Allah. Hal yang disukai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah akan bernilai ibadah. Apapun itu akan bernilai ibadah. Maka syukur itu juga bernilai ibadah. Ketika kita menggunakan arkan kita, tadi perbuatan kita untuk mensyukuri Allah. Jadi seperti itu. Nah, jadi syukur itu haruslah memenuhi tiga aspek. Dari mulai tadi lisan, qalbu, dan juga perbuatan. Ketika kita sudah melaksanakan syukur dengan tiga aspek tersebut, maka syukur kita sudah menjadi syukur yang sempurna. Dan insya Allah, janji Allah, la in syakartum la azidannakum, akan diberikan kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Ini seperti itu ya. Mungkin ada yang mau ditambah atau ditanyakan? Ini Ustaz mau bertanya. Nah, kan di zaman sekarang ini kan ya, anak muda itu banyak sekali yang merasa insecure gitu. Insecure itu kayak gak percaya diri, gak pede gitu. Jadi akibat dari insecure itu kadang bisa bikin minder sama orang-orang gitu. Gimana sih cara supaya kita tuh terhindar, bahkan ya jauh-jauh lagi dari rasa insecure itu? Rasa kurang percaya diri, tidak percaya diri, atau bahasa kerennya insecure tadi ya, insecure tadi itu timbul karena apa? Karena kurangnya bersyukur kepada Allah. Ketika kita merasa tidak percaya diri dengan kemampuan komunikasi kita, maka kita malu untuk berkomunikasi dengan orang.
Terus ketika kita merasa kurang percaya dengan fisik kita malu bergaul dengan orang, itu berarti kita sudah tidak ingat sama yang mengasihinya. Padahal Allah sudah menyatakan bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan sebaik-baik, dalam keadaan terbaik. Nah, rasa minder, rasa tidak percaya diri tadi karena tidak mensyukuri nikmat. Caranya supaya kita bisa mensyukuri nikmat, sekali-sekali kita harus jangan lihatnya ke atas. Jangan lihat ke atas. Untuk hal-hal nikmat kita harus lihatnya ke bawah. Tetapi kalau untuk ibadah kita lihatnya ke atas. Kalau ibadah orang lain itu ibadahnya bisa tahajud berlama-lama, bisa baca Quran berlama-lama, kita pun ikutin. Tapi kalau untuk hal lain, hal nikmat, hal kita ya, pemberian dari Allah, fisik kita, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas ya iya, kita akan minder. Kalau lihatnya fisik, kita lihat di TV, televisi ya, mungkin para artis yang secara fisik mungkin lebih secara fisik zohirnya lebih baik dari kita, ya tentulah kita minder. Maka jangan lihat ke atas. Kalau hal seperti itu lihatnya ke bawah. Masih banyak yang Allah ciptakan lebih bawah dari kita, dan ternyata mereka enjoy aja. Mungkin beberapa tahun hafid Quran, ya 5 tahun hafid Quran, dan anak tersebut ternyata ada yang kurang, yaitu tidak bisa melihat. Anak yang ada kekurangan fisik ternyata bisa menjadi hafid Quran karena dia mensyukuri nikmat dari Allah. Dia diberi, bahkan ketika diberi pertanyaan oleh wartawan, Aiman, andai kata engkau diberi satu permintaan dari Allah yang kabul, yang akan dijabah, engkau akan meminta. Kemudian Tuhan ini menjawab, kalau aku diberi permintaan yang akan dikabul langsung oleh Allah, maka aku akan meminta kepada Allah untuk tetap memudahkan. Karena dengan butanya mataku, aku bisa menghafal Al-Quran. Belum tentu kalau mataku normal, aku bisa menjadi penghafal Al-Quran. Anak yang bersyukur terhadap Allah, padahal dikasih buta, itu bisa disyukuri. Dan dari kelemahannya ini menjadi kelebihannya. Ketika dia tidak bisa melihat, dia bisa memaksimalkan daya ingatnya menjadi hafid Quran. Harusnya seperti itu. Jadi kita jangan melihat kelemahan kita. Kalau kita merasa fisik kita kurang sempurna, kita lihat yang lebih bawah kita, dari kita. Banyak yang kurang sempurna lebih dari kita. Apa sih potensi yang ada dalam diri kita yang bisa kita tonjolkan? Mungkin dari segi fisik kita bisa, tapi mungkin dari segi IQ kita bisa lebih bisa, atau lebih dari segi yang lain, mungkin dari keterampilannya. Sekarang banyak ya, dengan kecanggihan teknologi sekarang, semua hal dimudahkan. Jadi mungkin dari segi fisik kita tidak bisa tidak bisa eksis gitu ya, tapi dari segi yang lain, keterampilannya dia bisa memasak lah, atau dia bisa mungkin tadi upload konten-konten yang bisa membuat menarik orang. Tidak hanya dari satu sisi. Jadi ketika kita merasa insecure tadi, carilah dalam diri kita yang lain, yang lebih, yang bisa kita lebih tonjolkan. Dan jangan merasa rendah diri dengan apa yang ada dari kita. Terima apa yang ada, syukuri, insyaallah Allah akan tambah kebaikan dalam diri. Nah, jadi buat teman-teman pemirsa di rumah, jauh-jauhin lah ya gitu ya, maksudnya rasa insecure, karena emang gak baik juga kan ya. Banyak bersyukur juga supaya insyaallah Allah tambah lagi nikmatnya. Amin. Baik pemirsa Yasindo TV yang dirahmati Allah,
Berakhir pula lah perjumpaan kita pada kali ini bersama Ustaz Dede. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan menambah wawasan kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan saya Nurfala pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih kepada semua pemirsa yang menyaksikan, kepada semua kru yang bertugas, dan tentunya saya tutup kajian pada hari ini. Sampai jumpa di kajian Jumat Mubarak minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.